Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita bicara tentang hubungan antara hukum dan politik, itu boleh saya katakan di situ ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Jadi tidak bisa kita hindarkan ya antara hukum dan politik, bahkan di alam demokrasi sekuler itu dikatakan hukum itu sebagai produk politik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita pada sore hari ini bisa kembali melaksanakan salah satu kegiatan yang cukup penting, yaitu diskusi publik ya, bisa dikatakan demikian, dengan tema Haris Gate antara eksploitasi hukum dan keadilan. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan banyak hal-hal yang nantinya bisa dieksplorasi lebih jauh terkait dengan kondisi sosial dan politik oleh pembicara tunggal kita, Profesor Dr. Suteki SH.M.Hum, salah seorang guru besar yang tidak asing bagi kita, ya, yang petuah-petuahnya, ilmu-ilmunya sangat kita harapkan, khususnya dalam menyikapi berbagai problem, terutama hukum dan kemasyarakatan yang sampai detik ini masih perlu pandangan-pandangan yang konstruktif dari para akademisi begitu. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Profesor Dr. Suteki SH.M.Hum, Sekrol juga yang juga hadir bersama kita, para dosol, uniol, para mahasiswa, ya, mahol, dan hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah sampai pukul 17 kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Suteki ya terkait dengan problem hukum yang ada saat sekarang ini dengan tema Haris Gate antara eksploitasi hukum dan keadilan. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab, Prof, ya, yang bisa diberikan oleh para audiens semua. Ya, saya harap nanti hadirin bisa aktif untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, bahkan kritikan mungkin ya pada pertemuan kita kali ini, sehingga forum kita yang cukup terhormat ini bisa hidup dan kita hidup-hidupi terus ya. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah, kita persilahkan kepada Prof. Suteki untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku seiman dan setakwa, juga seluruh peserta kuliah online Universitas Online 4.0 di Ponorogo. Ya, jangan lupa ini ya, karena ini kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah salah satu kegiatan, ya, aktivitas yang kita lakukan di Uniol 4.0 di Ponorogo. Tadi sudah disebutkan Mas Tori bahwa akhir-akhir ini memang persoalan
bisa dikatakan atmosfer politik dan hukum kita sedang meninggi, ya, panas, bahkan bisa dikatakan panas ya, karena memang banyak hal yang sebenarnya apakah itu direncanakan atau tidak ya, kalau bagi kita yang awam ini kan seolah-olah kok ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ada peristiwa-peristiwa yang semula mungkin tidak kita prediksikan. Ya karena kita awam itu, tapi bagi mestinya yang di intel ya, di intelijen negara dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan pelaku yang ngerti gitu ya, ini direncanakan atau roadmap-nya itu kalau kita sebenarnya kalau kita orang ahli intelijen bisa mengukur bahwa kejadian-kejadian seperti sekarang ini sebenarnya tidak akan pernah lepas dari pengambilan kebijakan di masa lalu. Itu kata Fritjof Capra namanya ya, di bukunya Wave of Life. Ya. Itu ada bukunya Wave of Life. Ya, Wave of Life itu ada bahwa pengambilan apa yang terjadi yang sekarang ini sebenarnya sebagai akibat dari pengambilan kebijakan masa lalu. Nah, Yunial punya tekad yang saya kira banyak juga sudah dipahami para mahol dan juga dosol ya, bahwa kita sebagai kerumunan jangan kerumunan ya, sebagai kelompok yang boleh dikatakan tidak akan lelah untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, maka dikatakan di Ponorogo. Itu karena sebagai kelompok yang tidak lelah untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai HRS Gate ya. Kenapa itu saya tulis Haris itu karena kalau di Facebook itu Anda menulis HRS langsung disikat itu ya. Wah, saya sudah barusan kemarin mendapat peringatan selama 24 jam tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti kalau itu lagi, ketemu lagi, nanti semakin lama bisa 3 hari, seminggu take down, habis. Ya, ini Facebook saya sudah yang keberapa ini, jadi ini ya kira-kira begitu ya. Tapi tidak ada masalah, kita mencoba untuk mencoba untuk menyiasati supaya tulisan-tulisan kita di Facebook itu tidak terkena ban ya. Meskipun sekarang kayaknya ya bukan lagi persoalan tulisan tapi konten ya, kontennya. Kalau dulu kan mungkin mesin yang masih kerja, sekarang orang. Jadi memang Facebook sendiri terutama di Indonesia setahu saya sudah meng-hire orang itu untuk memata-matai gitu ya. Maksudnya meneliti konten yang mungkin tidak sesuai dengan istilah mereka itu kan standar kami gitu ya, standar atau aturan-aturan kami ya tidak sesuai. Padahal aturan-aturannya itu kalau kita lihat tidak sesuai juga dengan prinsip katanya demokrasi yang dikembangkan itu ya. Jadi Haris Gate antara eksploitasi hukum dan keadilan. Ini tema kita yang akan kita coba untuk angkat ya dan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita bicara tentang hubungan antara hukum dan politik, itu boleh saya katakan di situ ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Jadi tidak bisa kita hindarkan ya antara hukum dan politik, bahkan di alam demokrasi sekuler itu dikatakan hukum itu sebagai produk politik. Ya kalau nggak percaya silakan aja. Anda kalau mau meneliti persoalan bagaimana hukum dibuat, namanya lawmaking ya, lawmaking. Ada bukunya tersendiri namanya Lawmaking for Development. Kalau kita lihat lawmaking, siapa yang membuat hukum? Pembuat hukum itu kalau di masyarakat yang dikatakan HLA hard itu sebagai secondary rule ya, secondary rule obligation, maka memang ada lembaga-lembaga yang didesain untuk membuat hukum. Nah, kita sebut namanya lawmaker ya, jadi pembuat hukum. Nah, siapa itu? Kalau di Indonesia jelas itu adalah orang-orang politik. Di mana itu? Ada di partai politik. Ada di mana tepatnya? Ada di lembaga perwakilan kita. Namanya apa? Ya, kita sebut namanya DPR. Dan satu lagi apa? Presiden. Itu kalau untuk undang-undang.
Loh, kalau sekarang ini presiden itu juga boleh dikatakan wakil kita loh itu. Wakil rakyat itu. Kenapa? Karena dipilih secara langsung. Kalau dulu kan presiden itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya kan? Presiden itu sebagai mandataris MPR dulu. Nah, sekarang ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka sebenarnya presiden itu juga wakil rakyat. Nah, ada gambaran ya antara hukum dan politik itu secara apik ya, saya katakan secara apik digambarkan oleh yang namanya dua orang ini ya, ahli, namanya Philip Nonet dan Philip Selznick. Nah, dua orang ini mencoba untuk membagi hubungan hukum dan politik. Itu nanti tergantung dari politiknya macam mana, kemudian hukumnya nanti akan seperti apa, gitu ya. Nah, kalau politiknya itu otoritarian, gitu ya, maka hukumnya adalah represif. Ini hukum represif. Kalau politiknya itu juga demokratis, ya, atau sebelum masuk ke demokratis itu bisa dikatakan ya ada kemandirian lah ya dalam politik itu, yang artinya tidak terlalu namanya represif, juga tidak terlalu responsif, tetapi ya ada di in between keduanya itu, maka hukumnya akan otonom. Sebaliknya kalau nanti politiknya itu lebih aspiratif, ya lebih partisipatori begitu, maka nanti hukumnya kita sebut dengan hukum responsif. Nah, sebenarnya penjelasannya ada di sini ini ya. Jadi tadi saya katakan kalau sistem politiknya itu otoriter, ya dikatakan tipe hukumnya adalah represif. Artinya hukum itu berada di bawah kendali kekuasaan, terutama politik. Ya. Untuk apa hukum diciptakan? Untuk melayani kekuasaan politik, atau bahkan oleh Brian Tamanaha namanya, Brian Tamanaha ya, dalam bukunya On the Rule of Law, itu boleh jadi hukum itu hanya dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Jadi ceritanya kalau pemerintah punya tindakan, itu dianggap sah ketika pokoknya di belakangnya ada hukum yang membackup. Sudah selesai. Mau hukumnya baik atau buruk, enggak urusan. Pokoknya ada peraturan yang membackup. Bahkan peraturan itu memang sengaja dibikin untuk apa? Untuk melegalkan tindakannya itu. Meskipun tindakan itu keliru. Nah, gitu loh. Itu yang disebut oleh Brian Tamanaha itu dengan istilah the thinnest rule of law. Jadi rule of law ya, negara hukum yang paling tipis namanya. The thinnest rule of law. Jadi hukum tadi ya boleh dikatakan sebagai tameng gitu ya. Nah, bingkai penegakan hukum itu oleh politik ya, bukan hukum dibingkai dengan hukum, tapi penegakan hukumnya itu dibingkai oleh politik. Nah, ini saya berikan contoh di sini, misalnya dalam hal penanganan apa itu terorisme, radikalisme. Sekarang ini kan sudah menguat lagi ya, bulan Desember ini terutama ya, menguat lagi. Tadi pagi saya sudah membuat satu artikel ya, yang judulnya juga terkait dengan apa namanya radikalisme plus gitu ya, radikalisme plus. Kenapa saya katakan radikalisme plus? Karena radikalisme yang sebenarnya dari sisi apa itu namanya, dari sisi nomenklatur itu tidak jelas jenis kelaminnya, kemudian dicoba untuk terus ya dihembuskan seolah-olah bahwa terorisme yang sekarang ada itu selalu diawali dari namanya atau berakar pada radikalisme. Selalu begitu. Jadi katanya ini terorisme itu ibaratnya pohon itu loh ya. Nah, akarnya apa? Akarnya adalah radikalisme gitu. Padahal tidak bisa begitu, karena apa? Radikalisme sendiri lebih bisa dikatakan sebagai nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum gitu ya. Jadi dari sisi hukum saja kita ini masih kesulitan apa yang dimaksud dengan radikalisme. Kenapa? Karena memang ada organisasi-organisasi yang memang basis nilainya adalah radikal. Misalnya Marhenisme, ya Anda pernah tahu ya, Marhen. Ya, Marhenisme itu basic nilainya adalah radikalisme. Kalau enggak radikal, namanya bukan Marhen. Oh, gitu loh.
Nah, marhen itu apa? Marhen itu radikalisme itu kan paham yang memang ingin ya melakukan perubahan yang mendasar. Ya, mendasar itu tidak selalu revolutif, kemudian harus pakai kekerasan dan enggak ya, mendasar. Ya sama dengan misalnya kita sekarang memasuki era yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Itu juga perubahannya disruptif ya, disruption. Perubahan disruption itu juga perubahan yang radikal. Ya, perubahan yang radikal, perubahan yang mendasar. Karena memang ya bagi pencinta evolusioner mungkin nggak suka ya dengan istilah-istilah ya evolusional konservatif itu nggak suka dengan istilah-istilah itu. Tapi bagi yang ingin memang menghendaki ada perubahan mendasar, saya kira perubahan yang disebut dengan radikal tidak ada masalah gitu loh. Karena kalau perubahan itu gradual dan evolutif, kadang-kadang malah menyimpang dari tujuan utama gitu loh. Kayak reformasi yang waktu itu 98 kita lakukan, sebenarnya itu dalam rangka apa? Melakukan perubahan yang radikal gitu loh. Nah itu lalu kemudian pengusung reformasi malah kemudian terjerumus pada gerakan-gerakan yang justru malah melawan dari radikalisme dalam arti amelioratif ya. Saya maksudkan ini adalah radikalisme dalam arti amelioratif. Dosen ya memang harus radikal. Kalau dosen tidak radikal, namanya dosen letoi, ya tak? Dosen lembek. Berarti apa? Tidak akan mungkin untuk bisa menanamkan ilmu kepada peserta didik itu sampai mengakar ya pada anak didiknya itu, dan tidak mungkin akan melakukan istilahnya mengubah garis depan ilmu. Jadi selalu dalam keadaan ingin ya ilmu-ilmu yang lama ya, konvensional gitu ya, lalu tidak suka dengan tantangan ya, sukanya ke istilahnya ke zona nyaman ya, comfort zone ya, sukanya ada di situ. Itu memang ya karakter-karakter orang yang suka istilahnya kemapanan, tidak suka pada dinamika ya. Padahal kita hidup ini dinamis ya. Mesti harus ada gerakan-gerakan, bahkan dikatakan oleh Heraklitus itu bahwa this life is flux ya. Jadi kehidupan kita ini adalah flux, cair, mengalir ya. Tiada henti. Jadi terus ya, tadi ada penanganan terorisme, radikalisme, hate speech ya, pada terutama yang menyangkut penguasa. Kemudian ada persekusi ya. Ya, dan lain, maksud saya begini, ada penanganan terorisme, radikalisme, hate speech, dan lain-lain itulah ya, yang konten politiknya itu seringkali juga banyak. Nah, karena core-nya di situ, kemudian ada akibat lanjutan, yaitu apa? Pembiaran kekerasan oleh kelompok pendukung rezim misalnya. Ya, kita tahu kan misalnya bagaimana satu organisasi tertentu, ormas ya, seolah-olah ya, dalam tanda kutip ya, dibiarkan untuk melakukan persekusi. Misalnya, ya kan? Apa itu? Ya persekusi terhadap ulama, bisa persekusi terhadap ormas yang lain, pembubaran pengajian, pembubaran ini itu macam-macam. Padahal itu sebenarnya adalah tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum, gitu loh. Loh, kalau kita mau konsisten dengan undang-undang ormas, itu sudah bisa sebagai sarana untuk membubarkan ormas yang macam itu. Sebenarnya begitu. Cuma kita ini kan ya tidak konsisten aja, katanya rule of law, negara hukum dan seterusnya, tapi seringkali justru menegakkan hukum itu dengan melanggar hukum. Lalu apalagi yang kemarin tanggal 7 terjadi namanya extrajudicial killing. Yang jelas terjadi itu ya, yang jelas terjadi extrajudicial killing. Persoalan alasannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, di situ sebagai sebuah kejahatan atau tidak, itu sekarang masih kita uji. Gitu ya. Tapi intinya sudah terjadi extrajudicial killing, yaitu apa? Pembunuhan di luar due process of law. Pembunuhan di luar peradilan. Jadi orang itu kalau mau dibunuh kan mestinya apa? Ya ketika sudah ada
pernyataan dari pengadilan bahwa si A salah dan harus dihukum mati, baru bisa dibunuh, baru bisa dihilangkan nyawanya gitu loh. Kalau tidak, polisi sekalipun tidak berhak untuk membunuh, ya kecuali itu ada ukuran-ukuran tuh yang namanya terukur dan tegas terukur. Itu memang harus ukurannya jelas itu ya. Nah, tegas terukur tapi harus kebacut mati harus bubar gitu ya. Tegas terukur itu apa? Misalnya nembak ya jangan langsung jantungnya. Apa? Oh, tembak kakinya. Lumpuh. Kaki satu masih melawan, kaki yang satunya lagi. Memang dididik untuk menembak bagian bawah, bukan bagian jantung. Nah, kalau sudah sangat, nah itu baru itu namanya tindakan yang memang tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi ketika apalagi kok membunuh dengan jarak dekat ya, itu banyaklah ya bukti-bukti yang sudah beredar di situ. Tapi ini masih dalam rangka diuji ya saudara sekalian, bukti-bukti itu baik oleh Komnas HAM, ya oleh Kontras, oleh FPI sendiri, ya oleh siapa lagi itu, oleh polisi, ya kepolisian sendiri juga masih, oleh wartawan, ya jangan lupa itu, ya investigasinya dari wartawan, ya dari jurnalis itu juga banyak terjadi dilakukan untuk mencoba untuk mengungkap apa sebenarnya yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, extrajudicial killing. Lalu ada lagi namanya tuduhan pasal berlapis-lapis. Ya, jadi kalau polisi itu juga apa ya? Karena polisi dikatakan sebagai hukum yang hidup. Ya, in optimal forma dia berada di garda terdepan itu, maka polisi juga ini nanti pasal yang satunya lagi ya. Kalau nggak kena pasal misalnya 45 atau 15 nanti di KUHP itu berlapis-lapis. Jadi terkesan kita itu ya mengesankan bahwa wah kok ada apa ya istilahnya itu ada kemauan untuk memenjarakan seseorang gitu. Atau mengandangkan seseorang dengan lapisan-lapisan itu. Padahal apa? Lapisan-lapisan pasal itu ternyata kalau kita kaji, nanti akan kita sebut di bawah belakang nanti, itu ternyata itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, contoh misalnya pasal 160 KUHP ya mengenai pasal atau delik penghasutan itu. Delik penghasutan oleh MK itu sudah ya melalui putusan MK nomor 7 ya tahun 2007 tahun 2009 gitu ya. Disebutkan bahwa ini putusan dulu kan sebelum ada putusan ini delik formil. Jadi tidak menunggu akibat ya kausalitas cause and effect-nya itu tidak harus menunggu adanya akibat. Begitu orang menyatakan penghasutan gitu ya, langsung itu bisa ditangkap. Tapi sekarang MK sudah mengubah itu dengan putusan nomor 7 tahun 2009 bahwa ini sekarang menjadi delik material. Nah, kalau ada deliknya itu material maka harus menunggu apakah penghasutan itu lalu diikuti orang yang dalam tanda kutip dihasut melakukan tindak pidana atau tidak. Yang lain-lain ini tolong yang masih on di mute ya. Halo? Confusing. Noise. Ya. Lalu ada lagi apa? Abuse of power. Abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Bukan wewenang dia, tapi dia menjalankan. Misalnya, menurunkan baliho itu bukan wewenangnya TNI, gitu ya. Wewenangnya siapa? Wewenangnya Satpol PP, Trantip, petugas Trantip, bukan TNI. Nah, ketika TNI pakai panser, pakai ya, lalu ada didukung dengan personil yang bersenjata lengkap dan seterusnya, itu bukan tugasnya. Itu namanya abuse of power. Kita harus berani mengatakan begitu. Ya, memang kenyataannya demikian. Nah, ketika misalnya Trantip tidak sanggup, baru minta bantuan polisi, gitu ya. Ada prosedurnya begitu. Ketika polisi nggak sanggup, baru minta dukungan dari TNI. Tapi kalau sudah di depan langsung menurunkan spanduk, itu namanya abuse of power. Ya, dan itu berpotensi untuk menimbulkan hal-hal justru akan menimbulkan kerusuhan
atau keonaran ya di masyarakat bisa menimbulkan gitu ya. Lalu ada lagi yang kita sebut dengan ada kemungkinan terjadi brutality enforcement. Jadi penegakan hukum yang brutal. Kayak extrajudicial killing yang ini memang di situ ada unsur kejahatan di situ. Nah, di situ ada kemungkinan besar terjadi yang disebut dengan brutality enforcement. Jadi barbarian ya dan seterusnya lah ya. Jadi penegakan hukum yang tidak bisa kita katakan benar ya di situ. Nah, ini sebagai gambaran bahwa hukum yang represif yang tadi saya katakan berakibat sangat banyak ya, sangat buruk tadi, itu oleh Philip Nonet dan Stasnik dikatakan itu, saudara lihat ya, yang di ends of law dan persoalan politik. Jadi, politik itu dikatakan sebagai ya law subordinated to power politics. Jadi hukum itu menjadi subordinat. Jadi di subordinat, berarti di bawah kendali, di bawah di bawah kekuasaan politik ya, dikendalikan oleh politik. Itu kalau kita sebut namanya repressive law gitu ya. Ini gambaran saja ini yang sebagai repressive law ya. Jadi the ends of law itu adalah order ya. Order itu ketertiban, yang penting tertib ya. Mau pakai hukum atau tidak, tujuannya tadi kemapanan tadi. Padahal boleh jadi itu akan terjadi namanya tidak ada ketidakpatuhan terhadap hukum di situ. Jadi hukum justru dipakai sebagai alat untuk apa tadi? Yang penting dikatakan aman, yang penting tertib ya. Soal melanggar atau tidak, wah itu bukan urusan ya. Pakai penggunaan kekuasaan ya di situ ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan repressive law. Kemudian kalau yang otonom itu bisa dikatakan ya persoalannya lebih pada prosedural fairness-nya diikuti betul ya, sesuai dengan peraturan hukumnya. Apa itu diatur ya, misalnya hukum mengatur bagaimana, jalani di situ. Sesuai persis dengan apa yang dikatakan di undang-undang gitu loh. Ya, maunya itu kalau yang hukum otonom. Nah, dikatakan di situ law independent of politics. Bahkan dikatakan dalam kekuasaan di negara itu ada namanya separation of power. Jadi ada pemisahan kekuasaan. Jadi antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu betul-betul ada pemisahan kekuasaan. Supaya apa? Tidak terjadi kerancuan. Kalau sekarang ini, Anda bisa nggak membedakan mana eksekutif, mana yudikatif, mana legislatif? Ya memang kita bisa bedakan ini presiden, ini DPR, di sini ada MA, ada betul. Tapi ketika ketiganya itu sudah menyatu ya dalam apa istilahnya kekuasaan yang boleh dikatakan yang tadi sangat represif tadi, kita nggak bisa lagi membedakan. Karena apa? DPR mendukung eksekutif, lalu yudikatif juga mendukung eksekutif. Dalam arti apa? Kemauan eksekutif itu menjadi core-nya. Menjadi sesuatu yang utama dan diutamakan, yang lain harus mendukung meskipun itu bisa menyalahi ketentuan-ketentuan peraturan hukum. Ya, persoalan kemandirian itu tadi. Ya. Nah, ini yang autonomous law. Kemudian maunya kita di sini. Maunya hukum itu responsif. Ya. Yang diutamakan itu bukan persoalan prosedur, tetapi justru mengenai substantive justice. Ya, substantive justice itu keadilan yang substantif. Bukan hanya menurut pasal, tidak. Ya. Atau mungkin malah bukan keadilan yang diciptakan oleh penguasa, yang represif tadi, bukan. Tapi kita ingin mendapatkan yang disebut dengan substantive justice. Itu keadilan yang substantif, itu keadilan yang bukan hanya mengikuti peraturan, tetapi bagaimana konteksnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana persoalan moralnya, bagaimana persoalan agama diperhitungkan. Nah, untuk sampai pada substantive justice itu sebenarnya ada teori tersendiri ya yang dikemukakan oleh
eh, ini ya, siapa namanya? Werner Mensky namanya. Werner Mensky ya dalam bukunya Comparative Law in Global Context ya. Jadi substantive justice atau dia menyebut sebagai perfect justice, keadilan yang paripurna itu harus menautkan antara state law, jadi hukum negara, ini juga tidak bisa satu-satunya dipakai sebagai landasan. Lalu di sisi satu lagi ada yang disebut dengan socio-legal approach. Nah, ini lebih ke customary law, ya, habit, ada adat reh, ya, ada ya dari sisi masyarakat ini harus kita perhatikan. Lalu di ujung yang satu di atas ada segitiga itu ya, yang atas yang disebut dengan natural law. Natural law itu bermuatan ada moral, ethic, and religion. Nah, di kotak tengah di lingkaran tengah itu disebut dengan legal pluralism. Jadi maksudnya legal pluralism di sini adalah bagaimana menyelesaikan suatu perkara itu dengan mencoba menautkan antara state law, customary law, social legal tadi, lalu yang ketiga adalah persoalan natural law yang isinya yaitu moral, ethic, and religion. Moral, ethic, and religion. Nah, konsep yang demikian ini yang disebut dengan legal pluralism itu sebenarnya paling cocok dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum atau penegakan hukum di benua Afrika dan Asia. Ya, terutama dua itu yang paling tepat dipakai. Karena apa yang dituju bukan hanya keadilan prosedural, tetapi lebih pada keadilan yang substantif. Nah, Anda lihat di situ persoalan moralitas juga perlu diperhatikan ya. Lalu bagaimana partisipasi masyarakat itu bahkan itu sangat dibutuhkan ya. Jadi hukum itu kalau perlu ya sesuai dengan kemauan atau kebutuhan masyarakat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ada syaratnya itu untuk membuat undang-undang misalnya. Ada nggak kebutuhan masyarakat itu? Lalu soal kritik gimana? Kritik itu hal yang ikut membangun di situ. Ya tidak dikatakan sebagai sesuatu yang apa istilahnya musuh. Ya. Beda dengan yang tadi ya. Beda dengan yang represif law tadi, Anda lihat ini yang paling bawah itu, participation, submissive compliance. Lalu Anda lihat di situ kritisisme, ya kritisisme as disloyalty. Nah ini represif law ya, sekarang ini kita alami begitu. Jadi kritisisme itu justru dianggap apa? Ketidakloyalan, ketidaksetiaan. Orang mengkritik itu dianggap apa? Tidak setia. Itu namanya hukumnya represif. Ya, tadi kita sudah banyak itu ya, contoh-contoh sudah saya berikan di situ. Ini dari sisi teoretik ya, saudara sekalian ya, masih ingat ya. Jadi kalau dari sisi teoretik itu tipe hukum ada 3 macam tadi, ada repressive law, autonomous law, dan yang ketiga responsive law. Nah, ini kuliah ya, ini bukan seminar ya. Anda harus coba itu untuk menanamkan itu ya ini pengetahuan umum ya, saudara juga harus tahu, tidak hanya dari sisi apa istilahnya, wong agama juga harus mengetahui persoalan seperti itu ya yang kita hadapi macam ini. Nah, apakah mungkin ya penegakan hukum itu memenuhi kebutuhan kita dalam hal justice ya, keadilan? Mengapa saya katakan begitu? Karena ada kemungkinan besar di sini bahwa hukum dan keadilan itu bukan sebagai bukan sebagai atau tidak berada di laci yang sama. Lacinya beda. Kalau kita tarik laci meja itu, ya. Jadi kita tarik ini laci hukum, di sini laci keadilan. Lacinya beda. Artinya apa? Menegakkan hukum itu tidak identik dengan menciptakan keadilan. Gitu maksudnya. Ketika taruh ini ya, hukum kita perkecil ya, kita sempitkan menjadi peraturan. Menegakkan peraturan tidak otomatis tercipta yang disebut dengan keadilan. Boleh jadi apa? Kita tegakkan peraturan, tapi yang timbul adalah ketidakadilan. Loh, kalau begitu gimana? Ya, jangan ditegakkan, gitu kan? Mestinya begitu. Kenapa?
Karena prinsip keadilan itu sebenarnya diperinci itu oleh Ulpianus menjadi 3 hal. Yang pertama adalah honeste vivere, yaitu apa? To be honest in your life. To be honest in your life itu artinya jujurlah dalam kehidupanmu. Yang kedua, alterum non laedere. To hurt no one. Jadi tidak melukai siapapun. Tidak merugikan orang lain, tidak berlaku curang. Kalau yang tadi, honeste, berarti apa? To be honest, tidak berbohong, tidak melakukan kebohongan publik. Ya toh? Nah ini tambah apa? Tidak curang. Curang itu bisa merugikan orang lain, banyak itu. Bisa mencuri, bisa mengurangi, bisa ya kan? Apalagi menipu. Itu berbuat curang. Lalu yang ketiga apa? Sum quique tribuere. To give the right to the others. Jadi memberikan hak itu kepada orang lain. Istilahnya berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Jadi adil itu ya jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada orangnya apa yang menjadi haknya. Misalnya penanganan dengan tadi persoalan brutality enforcement. Ya, enforcement of law. Penegakan hukum yang brutal. Apa itu? Oh jelas itu tidak jujur. Sesuai apa? Tidak sesuai dengan prosedur. Apalagi tidak, itu berbuat curang. Ada kecurangan di situ. Merugikan orang lain. Terus apa lagi? Jelas itu tidak memberikan hak kepada orang lain. Misalnya apa? Hak untuk diperiksa, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dibunuh, hak. Wah, sudah itu sudah dilampas semua itu. Berarti apa? Ya, extrajudicial killing itu bisa kita sebut itu adalah perbuatan yang tidak adil. Jadi tidak memenuhi unsur-unsur keadilan ini. Ini namanya teori, ya kita terapkan pada praktek. Oh, ternyata kalau begitu extrajudicial killing itu, terutama yang kita katakan jahat ya, ada kejahatan di situ, tidak perbuatan yang tidak adil, penegakan hukum yang tidak adil, bahkan apa? Ya menyalahi tadi istilahnya fair trial. Jadi apa peradilan yang jujur atau peradilan yang semestinya itu sangat bertentangan dengan fair trial. Nah, tadi saya katakan hukum tidak dalam satu laci, bahkan Gustav Radbruch, mungkin Anda nanti bisa mencari lebih lanjut ya, yang mereka Gustav Radbruch itu bukan mereka, dia mempunyai konsep tentang triadisme namanya. Tri itu 3 ya, triadisme berarti 3 nilai dasar hukum. Yaitu hukum itu sebenarnya ya dari sisi filosofis itu harus memenuhi unsur keadilan, justice. Dari segi yuridis namanya harus ada kepastian. Namanya apa? Certainty ya, certainty. Kepastian. Kepastian itu kalau dalam bidang hukum diwujudkan dalam bentuk 3 hal yang disebut dengan tertulis ya, lex scripta, script ya tertulis. Yang kedua itu jelas, lex certa, tidak ambigu, dan yang ketiga lex stricta. Stricta itu ketat. Ya, rinci dan ketat. Itu namanya pasti ya. Jadi tertulis, tegas dan ketat. Lalu yang ketiga apa? Dari sisi sosiologis, hukum itu harus memenuhi unsur nilai dasar namanya kemanfaatan atau utility. Dalam bahasa besarnya disebut dengan ekspediensi. Jadi harus adil, harus pasti, dan harus tegas. Harus bermanfaat. Nah sebenarnya kalau menurut apa yang dikatakan Radbruch ini ya, jadi ketiganya itu berpotensi tarik-menarik. Kalau mengutamakan keadilan, boleh jadi apa? Kepastiannya tersingkirkan. Kalau mengutamakan kepastian, boleh jadi keadilan dan kepastiannya tersingkirkan. Maka akan nanti ada terjadi namanya tarik-menarik antara nilai-nilai dasar tadi, maka akan muncul namanya hubungan ketegangan. Antara kepastian hukum dan keadilan tarik-menarik, tegang hubungannya. Nah ini disebut dengan Spannungsverhältnis. Hubungan ketegangan itu. Menang mana oleh Radbruch dikatakan, where statutory law is incompatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge.
Jadi ketika hukum positif, ya peraturan hukum negara, state law atau statutory law itu berlawanan dengan pencarian keadilan, maka hukum negara itu wajib diabaikan oleh hakim. Ini ono teorinya itu ya. Ada teorinya, statutory law must be disregarded by a judge. Nah, lalu ini yang bahaya di sini kan ketika pemerintahan itu otoriter. Ya, maka yang 3 nilai dasar tadi yang diutamakan apa? Yang diutamakan adalah persoalan state law, kepastian hukumnya. Dengan apa? Mengabaikan persoalan keadilan. Ya, ini yang berbahaya, saudara sekalian ya. Jadi mungkin enggak tadi, ya kemungkinan ketika pemerintahannya itu otoritarin dengan hukum represif, maka sulit sekali untuk dihadirkan namanya justice to the people, itu sulit sekali untuk dilakukan ketika sistem pemerintahannya otoriter dan hukumnya represif. Jelas ya, ini kita tarik ya kesimpulannya di situ. Nah, saya katakan di sini mungkinkah ada pelanggaran hukum pada kasus HRS ya. Nah, saya katakan inikah potret penegakan hukum yang nirkeadilan. Nah, ini persoalan keadilan lagi yang kita cari. Kenapa saya mengatakan nirkeadilan? Nah, karena dalam penegakan hukum di sini memang tidak berorientasi pada searching justice and truth. Jadi bukan pengutamaan persoalan justice and truth, keadilan dan kebenaran. Tapi justru di situ kita temukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Ketika misalnya terjadi yang kita sebut dengan Harris Gate, ya, dalam hal kasus yang menimpa pada Habib Rizik Syihab itu. Nah, pelanggaran hukum itu bisa saja terjadi di situ dan pelanggaran hukum itu bisa dan boleh jadi terjadi karena apa? Ada prinsip yang disebut misalnya negara tidak boleh kalah dan aparat dilindungi hukum. Ini bisa dikatakan awal dari apa bencana di dalam penegakan hukum itu. Nah, ketika misalnya negara tidak boleh kalah dalam arti negara mesti menang berhadapan dengan rakyat, itu berbahaya. Ya, seperti nanti Lowi ke-14 itu yang mengatakan apa itu? L'État qu'est moi. Jadi negara adalah aku. Bahkan ketika itu bisa saja dikatakan bahwa istilahnya itu raja tidak boleh salah. Ya, jadi the king can do no wrong. Ya. Jadi raja itu tidak bisa berbuat keliru. Apa yang dikatakan selalu benar. Tentu ini berbeda dengan negara yang dikatakan demokratis itu, gitu ya. Jadi kalau negara demokratis apa? Ya negara bisa saja kalah atau mengalah atau dikalahkan ketika berhadapan dengan rakyat. Kenapa begitu? Ya karena negara dalam arti mungkin di situ ya kita split sedikit tentang apa itu namanya pemerintah. Pemerintah tidak selalu benar, gitu loh. Loh kalau pemerintah itu benar, tidak ada mahkamah agung untuk menguji tentang apa? Kebijakan-kebijakan negara, ya pemerintah dalam hal ini ya otomatis kan itu berada di bawah undang-undang itu, ya kan? Di bawah peraturan, di bawah undang-undang. Diuji itu dengan MA, berapa banyak ya kebijakan pemerintah yang salah. Dan berarti apa? Ya harus kalah. Harus mengalah dan harus kalah karena memang itu tidak selalu begitu. Misalnya unsur negara yang lain di dalam ini adalah pemerintah dengan DPR. Ada undang-undang, ya kan? Ada undang-undang. Apakah setiap undang-undang itu betul? Tidak. Boleh jadi undang-undang itu keliru. Buktinya apa? Lah itu ada MK. Nah, berapa itu? Putusan MK yang menyatakan batal atau beberapa pasal dinyatakan tidak konstitusional. Berapa banyak? Ratusan itu. Cuma saya ingatkan pada saudara, memang pada akhirnya pelaksanaan putusan MK itu juga tergantung dari political will pemerintah. Loh kok bisa? Oh iya, kenapa? Karena tidak semua putusan MK dijalankan pemerintah atau presiden dalam hal ini.
Dari 109 putusan MK dari tahun berapa itu? 2013 sampai 2019 ya, yang diteliti oleh 3 dosen dari Trisakti itu membuktikan dari 109 itu ada 24 putusan MK yang tidak dipatuhi oleh Presiden. Loh, ini penelitian sudah ada. Gitu ya. Jadi Anda juga jangan lalu berpikir semua benar, pemerintah benar, tidak boleh kalah. Ya kalau ini misalnya ada aparat dilindungi hukum, lah terus rakyat bagaimana? Justru harusnya sebaliknya. Aparat itu, saya katakan aparat itu sudah auto protected, ya sudah dengan sendirinya dilindungi, nggak usah diomongin. Tapi ini rakyat ini yang disebut sebagai vulnerable people, orang yang apa istilahnya rentan untuk diperlakukan yang tidak ya sewenang-wenang misalnya ya, yang sewenang-wenang maksud saya, itu sangat rentan banget di situ. Maka rakyatlah yang harus dilindungi, kan itu kan? Maksudnya bukan misalnya negara tidak boleh kalah, rakyat tidak boleh sewenang-wenang. Mestinya begitu, negara itu boleh jadi kalah dan memang betul semua orang tidak boleh sewenang-wenang termasuk rakyat dan juga negara. Dalam hal ini juga aparat dilindungi hukum. Nah, mestinya apa? Dalam penegakan hukum, rakyat itu harus juga dilindungi oleh hukum. Misalnya di tahap pertama, ya di kepolisian, Anda tahu kan? Di pasal berapa itu? 13 ya, pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa polisi itu punya punya tugas. Ya, tugas pokoknya. Apa itu? Itu selain penegakan hukum dan Harkamtipmas, ya, pemeliharaan ketertiban masyarakat juga apa? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Jadi sekalipun itu adalah penjahat, tidak boleh juga diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Tetap harus dilindungi, tetap harus diayomi, tetap harus, misalnya akan terjadi agent rating, lindungi ini penjahat. Bukan nanti kalau bisa mati itu di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harus apa? Dilindungi. Punya hak untuk dilindungi. Ini manusia. Pencuri ya, kalau kita ini kan orang yang kebiasaan begitu kan. Ada pencuri ketangkap langsung kepruin sampai mati misalnya. Loh, itu salah. Kita tangkap sampai misalnya ya, memang ya mungkin ada lah ya. Ada mungkin kegemesan orang-orang itu. Tapi jangan sampai kemudian kita menghakimi di situ sampai dibakar, sampai mati, itu jelas itu tidak berwenang kita. Itu yang kita sebut dengan agent rating. Itu yang kita sebut dengan vandalisme. Ya, kita sebagai orang yang beradab nggak boleh macam itu. Kalau toh nanti akan dihukum mati, biar pengadilan yang memutus untuk menghukum mati misalnya. Bukan kita yang menghukum mati. Gitu ya, ini harus kita tanamkan betul di sini ya saudara sekalian ya. Nah, akibat dari slogan negara tidak boleh kalah dan aparat dilindungi hukum ini, kalau penafsirannya keliru, contohnya ini akibatnya apa? Penegakan hukumnya tidak memiliki standar yang jelas, yang kita sebut dengan SSK, suka-suka kami. Hukum apa? Terkesan tidak memiliki standar yang jelas. KUHP sudah dinyatakan begini begitu bla bla bla. KUHP sudah mengatakan kalau begini-begini. Misalnya contohnya itu yang menimpa Mas Edi Mulyadi itu ya sebagai wartawan FNN itu ya. Nah, dia dipanggil oleh kepolisian ya, Bareskrim ya kalau nggak salah ya. Dipanggil Bareskrim terkait dengan tugas jurnalistiknya. Dia melakukan investigasi yang dinilai itu, wah ini ada hal yang bertentangan atau yang berbeda dengan temuan dari kepolisian itu sendiri. Akhirnya dipanggil. Itu padahal itu tugas jurnalistik. Kalau mau dihukum ya hukumnya pakai hukum undang-undang jurnalistik kan gitu. Ya. Nah, jadi itu apa ya seolah-olah standarnya itu yang mana gitu loh ya. Padahal apa KUHP ini ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di pasal 77 itu Mas Edi Mulyadi sering itu menyampaikan bahwa loh di pasal 77 itu sudah dijelaskan bahwa ketika terpidana itu meninggal dunia maka hak
penuntutannya itu menjadi gugur gitu ya. Nah ini kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Ya, nanti Anda cross check lagi dengan KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya di pasal berapa itu? 109 ya, kalau nggak salah ya. Di pasal 109 itu ketika tersangka itu meninggal dunia, itu menjadi salah satu alasan untuk dilakukan SP3 namanya ya, surat perintah penghentian penyidikan. Pasal berapa itu? Saya lupa itu ya. Ya, jadi karena misalnya meninggal dunia itu ya itu harus dihentikan di situ ya. Kalau tersangka itu meninggal dunia di KUHP ya. Saya agak lupa pasalnya itu ya. Nah, jadi mestinya apa? Tidak karena tersangkanya yang 4 terlapornya 4 itu sudah meninggal dunia ya. Ya tidak perlu ada memanggil saksi-saksi untuk kepentingan dalam rangka untuk menelaah tentang terlapornya ini gitu loh ya. Lalu terlapornya sudah meninggal dunia kok. Bahkan nanti pun tidak bisa ada penuntutan terhadap itu. Kenapa? Terlapornya sudah meninggal dunia. Nah ini kan terkesan apa? Ya tidak jelas di situ gitu ya. Ya tidak jelas ya. SSK tadi saya katakan. Ya, jadi tidak ada ukuran objektif ya, polisi itu boleh dikatakan ya dalam tanda kutip ya suka-suka memperlakukan tersangka. Bahkan baru sekedar terduga saja itu ya. Anda pernah tahu ya bagaimana terduga saja sudah meninggal dunia misalnya ya. Kemudian kasus yang ada beberapa kasus di sini yang misalnya dikatakan SSK itu ya, suka-suka kami misalnya ya. Ini kasus yang melibatkan Habib Rizik Syihab itu ada kejanggalan pasal yang dituduhkan. Semula itu kan dituduh dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ya, pasal 93. Tapi terakhir ya belakangan dituduh justru pasal 160 terkait dengan penghasutan ya. Ancamannya berapa? 6 tahun. Nah, ini ada yang menilai, oh ini berarti ada ya dalam tanda kutip itu ada penyelundupan pasal. Ya, kenapa itu? Ya karena saat lidik itu tidak ada pasal 160, tapi pada saat penyidikan justru yang muncul adalah pasal 160 dan juga 216. Itu yang utama gitu loh. Nah, jadi kan iki piye karepe gitu ya. Dari sisi kajian ilmu hukum, wah ini berarti ada kejanggalan di sini. Kemudian penahanan dilakukan sebelum pemeriksaan pada aspek delik. Ya, saya mencermati apa yang dikatakan oleh Mas Munarman itu ya, pengacara Habib Rizik itu bahwa sampai pada menjelang akhir pemeriksaan ya, pada jam 12-an malam itu yang bersangkutan baru ditanya persoalan apa itu mengenai jati diri ya, identitas, kemudian juga mengenai apa itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, FPI, belum sampai pada substansinya gitu ya. Nah, jadi dengan dalil tuduhan delik apa saya katakan di situ ya, dengan dalil tuduhan delik apa seseorang ditahan. Ini berarti apa? Bertentangan dengan pasal dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014. Itu yang kedua. Yang ketiga, persoalan prediksi penangguhan penahanan yang dengan jaminan. Ada beberapa tokoh nih yang bersedia menjamin penangguhan penahanan HRS. Ya, indikasi adanya perlakuan suka-suka itu terhadap hak tersangka, ya meskipun sama-sama ada yang mengajukan apa istilahnya jaminan, tapi ya semua tergantung dari polisi gitu ya. Ya, tolong yang lain di mute dulu ya. Ya. Jadi tergantung dari kepolisian, apakah mau memberikan penangguhan penahanan atau tidak, ya tergantung dari kepolisian. Ya, karena memang ada fakta kemarin ya, termasuk, makanya saya meragukan, ini misalnya ada penangguhan penahanan, bisa enggak ini untuk HRS ini? Saya kok berpikir tidak. Ya kemarin yang sama antara Gus Nur dengan tersangka
apa itu pembakar itu ya gedung Kejaksaan Agung itu. Ya kan beda itu. Yang tersangka pembakar Kejaksaan Agung dijamin oleh istri atau siapa itu ya waktu itu diberikan hak untuk penangguhan penahanan, tetapi untuk Gus Nur, ya kenapa itu ada yang menjamin bahkan tidak diberikan hak penangguhan penahanan gitu. Itu ada ya prinsipnya di situ. Wah ini tergantung juga. Mungkin ada alasan subjektif atau bagaimana yang menyebabkan kenapa seseorang diberi atau tidak itu ya mengenai usulan untuk penangguhan penahanan. Nah untuk HRS saya kira juga akan sangat sulit tuh terjadi meskipun ya saya dengar ada tadi pagi itu ada WA yang mengatakan wah ini SBY dan Prabowo sudah mau menjamin HRS ini sudah keluar. Nah, ternyata saya tanyakan juga belum juga ya. Jadi meskipun Amin Rais juga kan, Amin Rais, lalu Pak Abu Bakar Al-Habsyi dari DPR, kemudian Fadlizon juga menjamin, ya sebagai jaminan itu sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda untuk diberikan penangguhan penahanan. Yang keempat itu ya, protes Gubernur Jawa Barat kepada polisi ya untuk tidak berlaku SSK. Dalam apa? Memeriksa pejabat yang terlibat dalam pelanggaran prokes, ya, protokol kesehatan di bandara dan berikutnya ya. Bahkan itu di pidatonya dia mengatakan meminta polisi supaya juga memeriksa Menko Polhukam dan juga Gubernur Banten. Kenapa begitu? Nah karena terjadinya kerumunan di Bandara Suta tanggal 10 itu kan tidak lepas dari izin Menko Polhukam untuk para pendukung HRS itu untuk menjemput Habib Rizik Syihab pada tanggal itu, asal apa tertib dan teratur kan itu kan kuncinya. Nah, tapi tertib teratur itu bagaimana ketika sudah apalagi ditambah-tambahi dengan lawang pendukungnya itu hanya sedikit, tidak usah khawatir misalnya. Oh ternyata wah beribu-ribu sampai jutaan yang datang di Suta. Nah itu menurut Pak Gubernur Ridwan Kamil, kenapa itu Pak Menko Polhukam tidak juga dilakukan penyelidikan? Kenapa Gubernur Banten yang tempat ya Tangerang itu kan di Banten ya, itu kan juga tempat ya lokusnya terjadi kerumunan. Kok cuma Gubernur Jawa Barat, kok cuma Gubernur DKI itu ya dan lain sebagainya itu. Ya, itu kalau saya analisis apakah ini juga bukan namanya SSK. Jadi ini tadi untuk memperjelas ini yang disebut dengan SSK. Yang kedua adalah diskresi yang cenderung luas dan diskriminatif. Nah, sebenarnya memang benar ya, aparat penegak hukum itu punya hak yang disebut dengan discretion. Itu kebijakan untuk to do or not to do. Melakukan atau tidak melakukan di dalam proses penegakan hukum itu. Bahkan ya boleh dilakukan namanya policy of non-enforcement of law. Kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Loh itu ada teorinya sendiri. Ya. Saya sendiri yang menulis itu maksudnya menyebarluaskan dalil itu yang dulu dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Sidman ya tentang policy of non-enforcement of law, kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Ketika apa? Tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan yang substantif. Tapi ya seperti yang dikatakan oleh Radbruch tadi, where statutory law is incompatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge. Ya, itu sama dengan prinsip policy of non-enforcement of law. Nah, saya katakan di sini hukum yang adil adalah hukum yang memperlakukan sama untuk kasus yang sama, memperlakukan berbeda untuk kasus yang berbeda. Di sini memang harus ada apa? Equality before the law. Jadi tidak diskriminatif. Ya. Nah, di situ apa? Misalnya penegakan hukum yang tebang pilih, ya sama-sama ada kerumunan, tapi kerumunan yang dalam tanda kutip ada aspek agamanya gitu di DKI, itu berbeda dengan penanganan misalnya kerumunan di pilkada. Sama-sama kerumunan, sama-sama melanggar protokol kesehatan, misalnya. Loh, tapi kenapa ini berbeda perlakuannya? Bahkan sampai sekarang pun ya protokol itu tetap banyak yang dilanggar juga ya di sana sini terjadi, tapi kenapa? Misalnya penanganannya tidak sama antara misalnya antara HRS dengan yang terjadi di tempat lain.
Nah, apa itu sebabnya? Apakah karena misalnya, oh di tempat lain tidak ada PSSB misalnya, di Jakarta ada PSSB misalnya, itu bisa jadi alasan ya. Tapi sebenarnya kalau mau equality before the law ya semuanya harus dilakukan pemanggilan, kalau perlu dilakukan sanksi. Loh, kalau HRS sudah diberikan sanksi, betul nggak? Sudah dinyatakan bersalah, ya, lalu membayar atau dikenakan sanksi ya setuju apa dengan membayar denda administratif sebanyak 50 juta ya, konon itu sudah dibayarkan juga ya, berarti sebenarnya sudah selesai. Nah itu tadi karena ada selundupan pasal persoalan penghasutan itu yang kemudian membuat HRS itu kemudian punya potensi ya akhirnya ditahan itu karena apa, ancaman penghasutan itu lebih dari 5 tahun maka bisa ditahan. Ya, alasannya objektif di situ, lebih dari 5 tahun bisa ditahan. Persoalan subjektif yang lain, melarikan diri atau kemudian menghilangkan barang bukti, mengulangi kejahatan dan seterusnya itu lebih ke persoalan subjektif dari polisi. Lalu apa? Kriminalisasi ulama ya, dalam tanda kutip ya, kriminalisasi. Karena memang boleh jadi ya. Jadi maksud saya begini, kenapa dikatakan kriminalisasi? Itu memang ya kalau ditelisik ya memang melakukan tindakan itu gitu loh. Tapi kan tidak semua tindakan pelanggaran hukum harus dipidana. Karena pada dalam hukum pidana juga dikenal namanya ultimum remedium. Betul kan? Ada ultimum remedium. Jadi pidana itu maksudnya pidana sebagai ultimum remedium, obat terakhir. Ketika apa? Ketika cara-cara lain ya misalnya apa? Ya diajak dialog, diberikan saran, mungkin sanksinya cukup verbal, itu sudah bisa selesai. Gitu loh sebenarnya. Tapi bukan sidik-sidik langsung pidana. Itu bukan ultimum remedium, tapi primum remedium. Jadi pengutamaan pidana. Nah itu malah justru tidak bersesuaian dengan ya perkembangan perkembangan kemasyarakatan kita yang mestinya cenderung untuk ke restitutif, bukan retributif, ya, bukan pembalasan tapi lebih kepada pemulihan. Ya, mestinya kan begitu kan. Lalu ada abuse of power, tadi sudah saya singgung itu ya, untuk FPI dan seterusnya itu. Kemudian misalnya penguntitan rombongan Habib Rizik Syihab yang berakhir pada terbunuhnya 6 laskar FPI. Itu katanya ya menurut orang-orang yang ahli itu tidak benar kalau surveillance sampai kemudian sampai ada yang meninggal semacam itu. Bahkan surveillance itu mestinya dilakukan kalau perlu tidak diketahui oleh orang yang dikuntit gitu loh. Bukan malah nyesel-nyesel, bukan atau mau apa macam-macam itu atau menghalangi. Itu namanya nggak menguntit. Tapi memang mungkin ada perencanaan bagaimana saya tidak tahu. Yang jelas pada akhirnya 6 anggota Laskar FPI itu terbunuh. Bahkan dikatakan secara brutality ya. Yaitu foto-fotonya ada dan saya kira ya foto-foto yang beredar yang ada itu saya kira juga bisa dipercaya lah ya. Nah kalau ada kebohongan silakan itu dibuktikan kalau itu berbohong ya, atau tidak sesuai misalnya silakan kalau Anda mampu ya. Lalu yang berikutnya pemerintah tidak mematuhi putusan MK. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi ketika MK mengubah delik pasal 160 dari delik formil menjadi delik material, tapi mengapa dalam mengenai kasus HRS ini pemerintah CQ, ya saya katakan CQ itu karena polisi, ya kepolisian itu menjadi bagian dari pemerintah, ya nanti Anda lihat di pasal 3 ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Jadi fungsi kepolisian itu apa? Fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu bagian dari pemerintahan negara di bidang Harkamtipmas, penegakan hukum, dan satunya lagi tadi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Jadi ini memang bagian dari pemerintah. CQ-nya kepolisian apa? Tidak mematuhi putusan MK nomor 7 tahun 2009. Nah, mengapa ini pasal 160 dijadikan sebagai core tuduhan gitu loh. Nah, kalau sebelumnya kan tidak itu masuk di situ. Lalu yang kedua, penetapan tersangka tanpa melalui pemeriksaan terhadap HRS. Ya, polisi tidak mematuhi putusan MK nomor tadi sudah saya sebutkan 21 tahun 2014. Nah, jadi ini persoalan
barang alat bukti ya minimal 2, kemudian lalu harus ada lagi karena di pasal berapa ini 17 ya, dan pasal 21 di situ tidak menyebut secara langsung apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup itu. Ya, maka MK menafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ditambah apa? Harus ada pemeriksaan calon tersangka. Nah, baru menetapkan tersangka. Jadi kalau penetapan tersangka tanpa dilalui pemeriksaan lebih dahulu, itu tidak diperbolehkan. Itu melanggar HAM gitu loh. Nah, jadi saudara sekalian, kalau begitu ini kita bisa katakan bahwa ketiga hal tadi ya, jadi SSK, kemudian pemerintah tidak mematuhi putusan MK dan diskresi yang terlalu luas, itulah yang kita katakan bahwa di situ sudah mampu mencabut nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini. Maka saya katakan ini mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Ya, berkali-kali beliau menyatakan bahwa ini di Indonesia telah terjadi yang disebut dengan industri hukum. Industri kejam ya di dunia penegakan hukum ini sebenarnya telah berdiri. Ya, karakternya apa? Tidak ada pembelaan pada kebenaran dan keadilan. Jadi pertimbangannya apa? Profit oriented ya, untung dan rugi bukan kebenaran dan keadilan. Nah, ini yang disebut dengan industri hukum. Nah, lalu bagaimana dengan topik yang sekarang kita kerucutkan ya, bahwa sangat mungkin terjadi ya, telah terjadi namanya eksploitasi hukum untuk kepentingan politik ya. Saya kira rabaan itu ya tidak terlalu berlebihan ya, karena memang beberapa kali tadi ya saya singgung bahwa slogan-slogan bahwa negara tidak boleh kalah ya, aparat hukum dilindungi hukum. Ya, aparat dilindungi hukum, rakyat tidak boleh sewenang-wenang. Ini ketika keliru ya penafsirannya, maka seolah-olah negara itu berada, ya pemerintah khususnya, di atas segalanya. Ya, pemerintah berada di atas segalanya. Nah, ini yang kemudian berbahaya, padahal apa? Beberapa kali juga ya pejabat kita mengatakan salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, kita tanya, apakah 6 orang Laskar FPI itu bukan rakyat, bagian dari rakyat? Kenapa juga tidak diterapkan salus populi suprema lex esto? Dia mengancam siapa misalnya? Ketika itu misalnya mengancam rakyatkah, masyarakatkah, merugikan rakyat, banyak yang harus ditanyakan di sana. Tadi kalau kita kembali ke surveillance, kenapa kok sampai ketahuan, bahkan sampai pada tindakan mematikan yang itu telah terjadi, yang kita sebut dengan extrajudicial killing di situ. Nah, dalam pemerintahan yang sistem otoritarianisme itu memang hukum sangat mungkin ya dieksploitasi demi kepentingan politik. Penegakan hukum hanya berorientasi pada penyelamatan kekuasaan rezim dan kian jauh dari keadilan. Nah, dalam kasus HRS ini saya menangkap ini ya saudara sekalian ya, rezim terkesan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan ya, sebagaimana sebenarnya ini dikritik oleh Machiavelli dalam bukunya El Principe ya. Sang raja itu sebenarnya Machiavelli mengkritik, jangan ya negara itu tidak boleh menghalalkan semua cara untuk mempertahankan status quo-nya. Ya, semoga ya yang saya katakan tadi tidak benar gitu ya terjadi, tapi dari sisi analisis keilmuan itu sangat mungkin terjadi bahwa di sini sudah terjadi namanya menghalalkan segala cara di situ. Nah, kemudian kalau dilihat dari kita setback ke belakang, apakah mungkin ini ya nafsu mengandangkan HRS ini terlepas dari apa yang pernah terjadi. Ya. Jadi banyak juga yang menganalisis bahwa ini nggak bisa dilepaskan dari dendam politik gitu loh. Loh, kok bisa? Ya iya, karena HRS itu sebagai salah satu pionir ya orang yang berada di depan itu yang menyarankan, menghimbau, bahkan ya meminta supaya jangan memilih pemimpin yang kafir, gitu kan? Misalnya itu. Kemudian ya akhirnya kan Ahok mendapat pukulan yang sangat telak di situ.
otomatis oligark ya, pendukung-pendukung Ahok ya, para apa istilahnya cukong ya, kalau Pak Mahfud MD itu, saya referensinya ke sana ya, jelas Pak Mahfud MD itu kan mengatakan bahwa 92% pilkada ya itu didanai atau dibiayai oleh para cukong. Itu Pak Mahfud ya. Tapi kalau KPK kan hanya mengatakan 82%. Tapi kalau Pak Mahfud MD malah mengatakan sampai 92% pilkada itu didanai oleh para cukong ini. Ini jelas, ini pernyataan beliau. Juga KPK sudah mengatakan semacam itu. Jadi ini timbul semacam itu, kerugian-kerugian mereka, lalu juga Ahok harus mendekam di penjara kurang lebih selama 2 tahun ya, meskipun kurang dari itu ya, kita lihat di sana. Nah, itu kan menunjukkan bahwa hal-hal yang ini bisa menimbulkan dendam politik ya, yang berlangsung sampai sekarang. Jadi tidak ada tidak salah juga kalau misalnya kita menafsirkan memang di situ terjadi bagaimana hukum itu dikangkangi ya oleh politik ya, untuk kepentingan politik, sehingga boleh jadi hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Saya menawarkan di sini memang tadi saya katakan tidak semua orang yang salah itu harus dihukum. Maka ada policy of non-enforcement of law, itu sangat mungkin bisa terjadi di situ. Ya, perlu ada penegakan hukum yang progresif ya, agar keadilan dan social welfare itu terwujud. Ya, dan ya ini kalau saya kenalkan penegakan hukum progresif itu artinya yang pertama penggunaan spiritual quotient. Tidak terbelenggu pada aturan, ketika apa? Aturan itu ditegakkan, justru yang muncul adalah ketidakadilan. Yang kedua, penafsiran hukum yang lebih dalam, bukan hanya mengartikan teks, tapi konteksnya bagaimana. Istilahnya penafsiran hukum nggak boleh gramatikal, tapi harus sampai pada aspek sosialnya, aspek filosofinya, aspek historisnya. Yang ketiga, penegakan hukum tidak boleh hanya menggunakan logika, ya, rule and logic, but also persoalan kepedulian kita pada vulnerable people, itu bagaimana, pada rakyat bagaimana. Prinsipnya tadi, salus populi suprema lex esto. Jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Loh, kalau dikatakan begitu, kita tagih itu. Ya, sejauh mana itu bisa dilaksanakan dengan benar oleh para penegak hukum ya, terutama oleh pemerintah dan juga aparat kepolisian ya, di tahap awal di situ. Nah, penegakan hukum progresif itu mengisyaratkan agar kasus HRS ya, saya katakan lebih baik dipeti-eskan. Ya, istilahnya di SP3. Ya, perlu ada polisi ini yang berwenang untuk SP3, surat penghentian penyelidikan, surat perintah penghentian penyelidikan. Sehingga apa? HRS bisa dibebaskan dari tahanan. Nah, lalu terkait dengan kasus pembunuhan 6 laskar anggota Laskar FPI itu harus diusut tuntas ya. Saya katakan tim gabungan pencari fakta itu mesti harus dilakukan ya. Tim gabungan pencari fakta independen, kalau tambah begitu berarti TGPFI ya gitu ya. TGPFI. Nah, mutlak dibentuk ya, dilakukan secara transparan, akuntabel dan seterusnya. Nah, ketika ditemukan fakta yang meyakinkan, maka perkara itu bisa diselesaikan melalui pengadilan, bukan ad hoc ya. Kalau ad hoc itu saya ralat ya. Kalau ad hoc itu pengadilan HAM yang dilakukan untuk mengadili kejahatan atau dalam ini pelanggaran HAM sebelum undang-undang HAM ini, yaitu sebelum tahun 2000 berarti ya. Tapi setelah itu bisa dilakukan pengadilan HAM yang itu bisa nanti melibatkan peradilan umum ya. Nanti ada prosesnya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya, tentang pengadilan HAM itu. Bahkan ini sudah ada yang ancang-ancang ini ya. Kalau di Indonesia tidak mendapatkan keadilan, maka akan dibawa ke Mahkamah Pengadilan HAM Internasional. Nah, saya berharap ini tidak ya, sampai di sana, cukup diselesaikan di Indonesia supaya kita juga sebagai bangsa negara itu mampu gitu loh ya. Wah, ini kita Indonesia mampu kok menyelesaikan.
Mosok menyelesaikan begini aja tidak bisa misalnya. Tapi kalau di Indonesia tidak diperhatikan, ya apa boleh buat. Kita bisa meminta sampai di pengadilan HAM itu. Oke, saya kira itu saudara sekalian yang perlu saya sampaikan sudah 1 jam persis ya, yang seperti tadi diprediksikan, tidak terlalu lebih juga ya. Semoga yang saya sampaikan ini ya kuliah yang saya sampaikan ini, entah apakah saudara sudah lebih banyak paham dan seterusnya. Terlepas dari itu, memang tujuan kita hari ini adalah ini kuliah online. Nah, setelah ini ada waktu beberapa bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.